sempurna. Yang karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, di sore hari ini, di waktu yang mulia, di bulan Ramadan, di saat-saat kita akan berbuka, di mana orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab. Tapi gara-gara sebagian kita nggak belajar agama, jadi waktu yang mulia ini jadi sia-sia. Berapa banyak yang memanfaatkan waktu sebelum berbuka bukan untuk berdoa, beramal. Tujuannya agar puasa kita tidak sia-sia. Berapa banyak kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu hadhun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tidak mendapatkan manfaat dari ibadahnya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laysa lahu hadhun min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, tapi nggak dapat apa-apa juga. Pulang dari masjid, ninggalkan rumahnya, sampai malam hari kadangkala dia cuma dapat capek, lelah, begadang. Maka perlu kita belajar ilmu. Ahibati fillah, tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya sampai ditutup dengan khatamul anbiya wal mursalin, dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk menjelaskan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wahyu itu adalah ilmu. Bagaimana Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Engkau dulu nggak tahu gitu, apa itu Al-Quran, apa itu keimanan. Nabi nggak tahu dulunya. Sampai Allah turunkan wahyu lewat Jibril kepada Nabi SAW. Nabi jadi tahu. Kita tahu Nabi kita SAW terjaga sejak beliau kecil. Dadanya pernah dibelah. Dikeluarkan bagian setan dari jantungnya. Beliau terjaga. Tapi beliau belum tahu bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak tahu bagaimana sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Bagaimana berpuasa. Kecuali tatkala wahyu datang kepada beliau, lalu beliau menyampaikan kepada umatnya. Coba kita lihat ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Supaya kita faham, Islam ini agama yang peduli dengan ilmu. Coba kita baca surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah,
Nah, belum terdengar suaranya? Tapi kalau gitu biar ana yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Fase sebelum turunnya wahyu itu disebut fase jahiliyah. Fase kebodohan. Kemudian Allah turunkan wahyunya. Iqra. Subhanallah. Di sebuah negeri yang tidak ada sekolahan, yang kebanyakan penduduknya adalah buta huruf, tapi Allah perintahkan kepada mereka untuk membaca. Ini pentingnya berilmu sebelum beramal. Ahibati fillah, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik yang radikal kiri atau radikal kanan. Apa penyebabnya? Nggak punya ilmu. Salah berguru. Nggak benar ilmu yang dipelajari. Atau nggak punya semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, kalau kita lihat, kenapa sih orang itu menyembah batu? Kemudian batu ini kasih nama Fulan, kasih nama Fulan. Kalau dulu di masa jahiliyah berhala itu punya nama. Dan sampai saat ini pun kalau kita lihat sesembahan yang disembah oleh manusia yang merupakan bikinan mereka, inisiatif dari pemikiran mereka. Oh, ini batu dikasih nama Hubal. Yang ini patung mereka bikin dikasih nama Lata. Yang ini kasih nama Uzza. Kemudian disembah. Dibawain sesajen, dikasih sesajen, dipotongin kambing sama mereka. Apa penyebab mereka mengagungkan batu? Ada yang jin. Mereka sembah jin. Apa penyebabnya? Nggak belajar. Dan kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 23 setelah menyebutkan sesembahan-sesembahan penduduk Mekah ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Nah, tafadhal. Sudah ada yang mau bacain di sana? Meeting Zoom. Ini mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya.
Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Subhanallah jemaah. Itu yang terjadi. Orang-orang itu mengira, menyangka ini Tuhan gitu loh. Mereka beribadah, dia pikir ini benar. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan, kejelasan, hujah. Kalau ini disuruh sembah, nggak ada. Gitu. Tapi gara-gara nggak mau belajar, akhirnya mereka beramal semau mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk membenarkan tradisi dan budaya kaumnya yang telah mengakar di dalam jiwa mereka. Ada kaumnya Nabi Ibrahim ini menyembah macam-macam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah bebatuan. Dan subhanallah, di masa yang seperti sekarang ini jemaah, yang katanya udah canggih, itu masih ada yang batu disembah. Ada yang pohon masih dikeramatkan. Apa penyebabnya? Dia nggak belajar agama. Kita tahu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Setelah hancur, yang paling besar nggak dihancurin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dipanggil Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, bayangin ya. Mereka mengatakan, man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Tuhannya hancur. Akhirnya mereka mengatakan, ada pemuda namanya Ibrahim. Kata dia suka mencela, menyebut keburukan dengan Tuhan-Tuhan kita. Panggil Nabi Ibrahim. Ditanya, apakah engkau yang melakukan ini? A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau ya Ibrahim yang melakukan ini, menghancurkan patung-patung, bukan patung-patung mereka menyebutnya, menyebutnya Tuhan kami ini, engkau yang hancurin. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan itu adalah yang paling besar tuh kau. Yang paling besar tuh itu. Ya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba engkau adakan penyidikan. Interogasi siapa yang hancur-hancur itu ditanyain. Yang hancurin engkau siapa? Masa tanya sama aku? Tanya sama mereka, kata dia. Tanyakan kepada yang hancur-hancur itu, yang hancurkan kamu siapa? Kalau dia ini orang hidup kemudian mati, lalu kita disuruh tanya sama orang mati, ya akan dikatakan gimana? Orang udah mati ditanya. Yang jadi masalah dia ini sebelum hancur sudah mati dan ketika hancur sudah mati. Maka ketika mereka disuruh tanya, kata mereka, gimana kita tanya sama mereka? Mereka kan nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, kalian tahu mereka nggak bisa ngomong. Tahu kalian. Terus kenapa kalian menyembah yang nggak bermanfaat? Walau bisa kasih mudarat sama kalian. Itu benda mati. Ngomong nggak bisa. Yang tentunya nggak akan bisa ngasih manfaat sama kalian, nggak bisa ngasih mudarat sama kalian. Terus kenapa kalian sembah? Apa jawaban mereka? Nih kalau beribadah tanpa ilmu, mereka mengatakan, oh kalau masalah itu dari dulu. Kita temuin bapak kami, nenek moyang kami, udah kayak gitu. Mereka itu iktikaf di depannya berhala-berhala itu. Akhirnya kita anak keturunannya cuma ngikutin. Maka hibati fillah, jangan pernah engkau melakukan sebuah ibadah kecuali dengan ilmu. Bayangin ya, kalau ada dokter buka praktek tanpa belajar. Apa yang akan terjadi? Ada dokter buka praktek. Engkau kenapa lakukan ini? Oh ini katanya. Katanya ini bisa menyembuhkan. Katanya ini. Loh, ini nyawa manusia loh. Jangan pakai kata-katanya. Maka ID tidak akan terima kalau ada seorang buka praktek tanpa ada rekomendasi. Tanpa ada surat.
Jangan itu. Semua orang yang bekerja itu pakai ilmu. Kenapa ketika engkau mau bekerja syaratnya harus ini, harus ini, harus itu. Engkau mau bekerja, mau cari makan tuh pakai ilmu. Artinya sesuatu yang urusan dunia. Itu orang butuh ilmu. Bagaimana kalau ada orang membangun rumahmu dan dia nggak punya ilmu? Bagaimana cara membangun rumah, bagaimana cara menimbang supaya lurus. Yang penting saya bisa bangun. Bisa, oh iya, saya bisa bangun. Dari mana engkau? Ya saya lihat orang bangun, gampang sih kayaknya. Saya bangun. Maka engkau akan dapetin rumah itu nggak lurus. Rumah itu nggak lama akan roboh. Ahibati fillah. Kita ini kalau mau ke dokter kita cari yang paling pintar. Nah, kalau kita mau bikin rumah kita cari tukang yang hebat. Kita kalau punya mobil rusak kita mau cari bengkel yang paling bagus. Masa kita punya urusan agama, kita beribadah apa katanya? Ahibati fillah. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab dengan judul Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berdakwah, sebelum berkata dan sebelum beramal. Artinya ilmu ini syarat yang membenarkan ucapan kita. Syarat yang membenarkan amalan kita. Orang kalau nggak punya ilmu ya udah. Seperti yang tadi kita ceritakan. Apa dalilnya? Kenapa kok harus berilmu dulu, Zat? Kenapa harus berilmu? Ya udahlah, orang kepingin beramal, biar beramal. Dia itu punya semangat. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jangan diributin. Masalahnya bukan seperti itu. Allah Azza wa Jal berfirman. Coba kita baca surat Muhammad ayat 19 sallallahu alaihi wasallam. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Nah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Barakallahu fikum. Di ayat 19 dari surat Muhammad ini, Allah memulai dengan ilmu dulu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dimulai dengan ilmu dulu. Sebelum berucap, sebelum berdakwah, sebelum beramal, ilmu dulu. Ketahui dulu, pelajari dulu. Engkau yang mau kau amalkan ini benar enggak? Kebanyakan kita, kalau kita lihat, kita beramal ya karena ikut-ikutan. Perlu ilmu ya. Dan iman kita tanpa ilmu nggak akan benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Semua orang dalam kerugian, kata Allah bersumpah demi masa. Kecuali orang-orang yang beriman. Di sini orang-orang beriman atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Dilanjutkan wa amilus solihat. Setelah tadi iman yang berdasarkan ilmu, dia beramal soleh. Dan amal soleh ini dikatakan soleh kalau syaratnya lengkap. Apa syaratnya? Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan syariat. Tuh, kalau kita beribadah tanpa sesuai dengan syariat seperti orang yang puasa, berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang sosok seorang yang sholat, jemaah. Ini orang sholat. Dalam hadis riwayatkan Imam Tabrani, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak diterima. 60 tahun gimana? Apa nggak merugi dia? Ya rugi. Dia capek sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena ternyata dia sholatnya asal-asalan. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya sempurna. Dalam benak dia, yang penting saya sholat. Habibatifillah. Para ulama menyebutkan engkau harus peduli dengan ibadahmu, dengan amalanmu. Dari sisi diterima atau tidak. Gitu. Karena engkau merugi kalau engkau capek kemudian tidak diterima. Pernah Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang masuk ke masjid sholat. Habis sholat, dia menjumpai Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat lagi. Engkau belum sholat. Bayangin. Dari tadi berdiri sampai selesai itu. Dan dilihat Nabi SAW. Ternyata dia dianggap gak sholat. Sholat lagi lah sahabat. Bayangin. Dia sholat dalam posisi yang dilihat sama Nabi SAW. Yang diawasi sama Rasulullah SAW. Bagaimana usaha dia untuk menyempurnakan sholatnya. Sholat dia. Assalamualaikum, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ucapan Nabi gak berubah. Alaihi salatu wassalam. Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat. Engkau belum sholat. 2 kali udah jemaah. Yang ketiga kali sholat lagi. Selesai sholat dia assalamualaikum, dia menjumpai Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW sama ucapannya. Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Apa kata sahabat ini? Dia menyerah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha. Aku gak bisa sholat lebih bagus daripada yang tadi itu, gak bisa sudah. Terus, fa'alimni, ajari aku. Dia cari ilmu dulu nih. Ilmu ini yang membenarkan amalan, yang membenarkan niat. Dia akhirnya belajar. Karena sholatnya gak diterima. Nabi SAW tahu dia belum sholat, gak diterima tuh sholatnya tuh orang. Tapi kita kadang-kala gak ada yang ngoreksi. Kita udah puluhan tahun sholat, merasa sholat kita benar. Terus gimana cara ngoreksinya? Belajar lagi. Apakah sholat ana udah benar nih? Yang puasa Ramadan, ana udah puasa Ustaz. Ana puasa sejak umur 10 tahun Ustaz. Sekarang umur ana 60 tahun, berarti 50 tahun ana puasa. Alhamdulillah. Tapi pernahkah engkau berpikir, puasamu diterima apa enggak? Kalau ternyata kita nggak pernah belajar tentang bagaimana puasa yang sebenarnya. Ilmu jamaah. Tuh sahabat akhirnya minta belajar. Diajarin sama Nabi SAW. Idza sallaita fastaqbilil qiblah. Jadi kalau engkau mau sholat, engkau menghadap kiblat, kemudian engkau bertakbir sampai selesai. Baru benar akhirnya. Oleh karena itu jamaah, menuntut ilmu di dalam Islam itu kewajiban. Bukan sunnah. Nggak harus orang bisa baca, nggak harus. Apa dalam Islam orang itu harus bisa baca? Enggak. Para sahabat Nabi nggak pernah sama Nabi SAW disuruh belajar baca tulis. Tapi mereka disuruh membaca Al-Quranul Karim. Iya. Diajarkan kepada mereka ilmu. Mereka hafalkan. Nah. Jadi belajar itu ya salah satu sarannya memang membaca. Tapi boleh jadi yang membacakan itu gurunya sehingga si murid ini hafal. Kita lihat kadang-kala anak-anak kecil. Dia hafal Al-Fatihah. Dia bisa baca Al-Fatihah. Bahkan sebagian bisa membaca 3 juz dari Al-Quran Al-Karim. Tapi dia baca tulis gak bisa.
Kok bisa membaca? Itu ilmu. Jadi sarana menuntut ilmu itu banyak. Rasul SAW bersabda tentang kewajiban menuntut ilmu ini. Apa kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban ini jemaah. Ini bukan bicara sesuatu anjuran. Tapi Ustadz, apakah semua orang itu harus menjadi ulama? Enggak. Enggak semua harus jadi ulama. Tapi semua harus belajar. Belajar apa? Belajar yang menjadi kewajiban dia. Engkau ini hamba Allah. Bukankah engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Iya. Engkau harus belajar. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apa konsekuensinya? Orang tuh mau kerja. Dites orang itu mau kerja. Kemudian setelah tes tekan kontrak nih. Kewajibanmu dan hakmu. Tanda tangan. Tahu dia dengan apa yang dia kerjakan. Sebagian kita muslim tapi nggak tahu apa kewajiban Anda. Ya di sini belajar. Konsekuensi orang mengatakan la ilaha illallah. Apa konsekuensi dia? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Dia melakukan ritual, pendekatan diri apa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Nggak belajar tuh dengan syahadat yang dia ucapkan. Maka di antara syarat diterimanya syahadat itu adalah ilmu. Tahu dia maksudnya. Tahu dia konsekuensinya. Dia mengucapkan itu bukan karena terpaksa. Dia mengucapkan itu bukan karena ingin harta. Tapi benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Dia harus cinta dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga dia siap rela mati untuk la ilaha illallah. Tapi kalau nggak belajar, ya la ilaha illallah buat dia mungkin sesuatu yang tidak berguna. Maka perlu belajar. Kewajiban. Yang sholat, wajib dia belajar sholat. Setelah tadi rukun Islam ya, dia pelajarin semua sholat. Gimana sih sholat yang benar? Makanya ada buku tuntunan sholat. Agar orang sesuai sholatnya. Maka kita lihat nih, yang udah sholat bertahun-tahun, kita perlu mengevaluasi. Sholat ana udah sesuai nggak dengan sholatnya Rasul SAW. Kenapa? Nabi SAW itu pernah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka kita perlu mengkaji, mempelajari. Puasa juga kayak gitu. Zakat. Nih ada orang yang mengeluarkan zakat semaunya. Nggak belajar dia. Oh saya sudah keluarkan zakat. Ada ilmunya nggak? Kapan kau keluarkan zakat? Berapa banyak kau keluarkan zakat? Jangan-jangan semaunya. Oh sudah banyak. Ada aturannya dalam Islam. Berangkat haji. Oh apalagi berangkat haji nih. Ibadah yang wajib seumur hidup sekali. Kalau nggak belajar, kesian dia. Dia berangkat haji tanpa ilmu. Berangkat dia tawaf. Terpisah dari rombongannya. Tahu-tahu ketemu sama rombongannya lagi di tempat sa'i. Kamu sudah tawaf? Sudah tawaf. Padahal dia tawaf cuma 6 kali. Gak sah. Tawaf itu 7 kali gitu. Tapi karena dia pikir berpisah sama rombongan, adalah yang penting sama rombongan. Maka perlu belajar. Kenapa di negeri kita Masya Allah. Jemaah haji itu nggak bisa berangkat haji. Kecuali dia ikut manasik haji. Dikasih aturan. Mereka belajar tuh. Supaya ibadahnya benar. Jadi ilmu ini bukan untuk memberatkan. Tapi untuk memperbaiki. Ahibati fillah. Umar ibn Aziz. Salah satu khalifah yang adil. Dia pernah berkata. Man amila bi ghairi ilmin. Man amila bi ghairi ilmin. Ma yufsidu akthar mimma yuslih. Yang beramal tanpa ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Padahal niatnya dia memperbaiki. Tapi karena tanpa ilmu. Berapa banyak orang ini gara-gara orang bodoh, orang gak berilmu. Jangan urusan agama, urusan dunia. Berantakan kalau orang itu beramal tanpa ilmu.
Maksudnya mau membantu, ternyata jadi bencana gara-gara dia nggak punya ilmu. Maka perlu ilmu. Kita perlu belajar. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan, ya kita yakinlah orang ini beramal karena dia kepingin kebaikan, karena dia ingin pahala, dia cari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka dia beramal, tapi ternyata amalan itu tidak sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW. Dengan tuntunan kami, apa yang terjadi? Fahuwa raddun, ditolak. Ditolak. Mau banyak amalan, ditolak jemaah. Maka tadi udah diingatkan bahwasanya wa amilus solihat. Amal soleh itu yang kayak apa? Kita ini bukan disuruh banyak-banyakan beramal. Bukan. Tapi disuruh baik-baikan beramal. Kita disuruh memikirkan kualitas. Nah, kampus aja itu ada LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, disinilah kita harus berpikir, kita perlu memikirkan mutu dari ibadah kita nih. Kadang kala kampus yang penting banyak muridnya loh. Kalau banyak muridnya tapi nggak berkualitas, lulus nggak bisa apa-apa. Cuma jualan ijazah kadang kala sebuah kampus. Nah, kita harus memikirkan kualitas. Karena apa? Syarat diterimanya amalan yang pertama ikhlas. Kita perlu belajar lagi ikhlas gimana. Apa maksudnya ikhlas? Yang kedua, sesuai dengan syariat. Kalau bicara sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, ya kita belajar mana dalilnya. Dalam beribadah itu kita perlu dalil. Kenapa sekarang umat Islam puasa? Memang dari dulu orang Indonesia itu puasa. Enggak. Kenapa? Qala Allah. Ini kalau bicara kenapa orang umat Islam berpuasa. Qala Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Oh, itu dalilnya. Berarti kita wajib puasa. Loh, kenapa orang puasa itu di malam hari kok boleh menggauli istrinya? Kenapa? Kok siang hari nggak boleh? Nah, ada dalilnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk mendatangin istri-istri kalian di malam hari sampai fajar terbit. Jadi kita tuh berdasarkan ilmu memang beramal. Kenapa kita kok sholat taraweh? Kenapa? Kok sepanjang tahun kita nggak pernah sholat taraweh? Sholat itu sholat malam sebenarnya. Tapi Nabi SAW pernah di malam-malam Ramadan memimpin jamaah sholat taraweh. Oh, berarti ada contohnya dari Nabi. Naam. Maka kita beramal. Soalnya kalau kita maksa beramal tanpa ilmu, dia udah berantakan jadi. Sebagian kita berpuasa 40 hari. Tunggu, dapat dari mana kau puasa 40 hari? Ya, sih katanya ini bagus. Bukan bicaranya bagus. Kita ini beribadah harus bagus dan benar. Ada yang bagus tapi nggak benar. Yang benar pasti bagus gitu loh. Kita perlu belajar. Ahibati fillah. Berapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang sampai hari ini mungkin sebagian ditanya, engkau kenapa melakukan itu? Dari dulu, jangan dari dulu-dulu. Apakah memang ini diperintahkan sama Allah dan Rasulnya? Dicontohkan. Kalau ternyata enggak, yang ditakutkan engkau hanya dapat capek. Karena amalan kita enggak diterima. Ahibati fillah. Tapi kita ini hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Di mana muncul suara-suara sumbang yang mengembosi umat Islam untuk belajar agama. Sampai ketika Anda membaca penyebab munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang.
penyebab munculnya aliran seperti teroris, khawarij. Ditulis di awal ini hasil penelitian orang-orang non-muslim mungkin ya. Penyebab pertamanya karena belajar agama terlalu dalam. Subhanallah. Sehingga dia berpikir umat Islam jangan terlalu fanatik dengan agama, belajar agama jangan gitu loh. Nanti kau jadi teroris, kau jadi radikal nantinya. Ada pemahaman seperti itu. Padahal sebenarnya orang-orang yang menyimpang itu karena nggak belajar agama dengan benar. Mereka belajar agama setengah-setengah. Separuh. Mereka seharusnya menyelam di dalam lautan agama ini. Ketika orang belajar agama maksimal, benar caranya, maka dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW, dia akan melanjutkan tugas Nabi SAW. Karena Islam ini kasih sayang jemaah. Tapi kalau belajarnya 1 ayat, 2 ayat, kemudian ditinggalkan ayat-ayat yang lain, maka menyimpang. Al-Quran ini satu kesatuan. Sebagian mengatakan, oh di Al-Quran ada ayat ini yang harus dihabiskan. Ya Habibi, Al-Quran ini 30 juz. Dan ini datangnya bukan bikinan satu kelompok manusia yang duduk bersama berpikir seperti orang bikin undang-undang. Bukan. Kalau bicara undang-undang nanti akan direvisi. Keputusan akan direvisi, akan dirubah. Itu hasil pemikiran manusia. Tapi Quran ini dari Allah Azza wa Jalla. Walau kana min indi ghairillah afala yatadabbarun al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Quran? Coba engkau pikirkan. Kalau Quran ini dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang banyak dalam Al-Quran Karim. Tapi Quran dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang belajar agama dengan benar dan dia mendalami agama, dia akan jadi orang yang melanjutkan dakwah Nabi SAW. Akan menjadi penyebar kasih sayang. Nabi diutus rahmatan lil alamin dan umatnya diutus untuk melanjutkan hal itu, membawa kasih sayang. Maka dimanapun ada Islam, orang-orang non-muslim akan aman. Islam yang benar ya, akan aman. Kenapa? Karena dia belajar Islam dengan sempurna. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatul jannah. Orang Islam yang membunuh orang kafir, yang dalam perjanjian, yang dalam perdamaian, membunuh nih orang kafir, maka dia nggak akan mencium bau surga. Itu ajaran Islam. Makanya kita perlu belajar sebelum beramal. Berilmu dulu sebelum beramal. Semuanya dalam ibadah apapun kita berusaha. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, nih teman-teman dari Samase, dari pedagang-pedagang. Kadang-kala mereka berdagang juga tanpa ilmu. Ilmunya ilmu katon. Katanya sudah seperti ini. Dulu diajarin orang tua seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke pasar. Dikasih tahu tuh pedagang-pedagang, tafaqahu. Belajar kalian. Ngaji, kalian mau dagang. Perlu ada ilmunya. Dagang ini ada 2 sisi ilmu. Ilmu dunianya, ilmu agamanya. Kadang-kala sebagian orang itu ada pendampingan, ada pelatihan untuk dunia. Agama nggak pernah. Islam ini ngatur. Ada halal, ada haram. Kenapa banyak orang terjebak dalam riba? Karena nggak belajar. Katanya nggak apa-apa. Belajar yang benar engkau. Haibati fillah, bicara ilmu ini yang merupakan pegangan kita, agama kita. Rasulullah SAW itu sering berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku, yang merupakan pegangan hidupku. Agama ini, yang dianggap oleh sebagian orang, opium agama itu. Nggak perlu kolom agama. Padahal agama ini adalah pegangan hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki buat aku duniaku. Yang pertama agama, nomor 2 baru dunia. Kenapa Ustaz? Dunia ini bentar tuh. Nggak lama.
Duniaku yang di situ hidupku. Wa aslih li akhirati. Dan perbaiki buat aku akhiratku ya Allah. Allati fiha ma'adi. Yang kesana kelak aku akan kembali. Ahibati fillah. Mulailah belajar agama ini. Jangan menjadi orang yang dibenci sama Allah. Alim bid dunya, jahil bil akhirah. Kalau urusan dunia, berilmu dia. Titelnya jangan ditanya. Kalau suruh menjelaskan tentang urusan dunia, ini orang yang sungguh-sungguh kelas. Urusan akhirat, jahil. Bodoh. Kemudian yang terakhir, buat yang sudah punya ilmu, tolong diamalin. Jadi para ulama menyebutkan yang tersesat dari umat Islam ini ada dua. Yang tersesat dari sisi ilmu itu ada kemiripan dengan orang-orang Nasoro. Mereka dikatakan waladhdallin. Kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Berarti ada dua jalan yang perlu kita hindarin. Yang satu, jalan orang-orang yang dimurkai. Yang kedua, jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi nggak diamalin. Yang tersesat siapa? Orang-orang Nasara. Mereka beramal tanpa ilmu. Yang akhirnya mereka tersesat. Maka siapa di antara umat Islam yang tersesat karena beramal tanpa ilmu, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Bagaimana orang-orang Nasara menjadikan nabi manusia dijadikan anak Tuhan. Kemudian bagaimana orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran, yang tersesat dari umat ini karena nggak mau ngamalin, udah punya ilmunya tapi nggak mau diamalin, ya udah tersesat juga. Seperti siapa? Seperti orang Yahudi. Maka bagi yang sudah punya ilmu, tolong diamalkan. Kesempurnaan itu dengan dua. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan semangat. Yang semangat itu mengantarkan kita beramal dengan ilmu kita. Jangan cuma punya dalil. Wow, saya punya dalilnya tapi nggak diamalin. Nggak berguna tuh ilmu juga kalau nggak diamalin. Jadi kesempurnaannya berilmu dan amalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu acara selanjutnya. Jazakumullah khair. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Nasihat yang sangat mengena. Jadi pentingnya berilmu sebelum beramal ya. Sebelum Ana bacakan pertanyaan, Ana mau bertanya dulu Ustaz. Nah. Salah, kecil miring. Nggak apa-apa miring, aman antum. Ustaz. Yang penting ilmunya nggak miring. Salah Ustaz. Jadi gini Ustaz, Ana kan job desk-nya di Samas itu kan admin gitu ya. Jadi fungsinya saat ini tuh buat kontrol ke beberapa media sosial maupun marketplace gitu ya. Ana sering nemuin gitu. Mungkin Ana juga nggak tahu apakah mereka itu sudah ngaji atau belum gitu. Jadi sering nemuin orang itu berjualan produk yang mirip dengan Samase, tapi menggunakan judul iklan itu ada kata Samase-nya. Misalnya menjual jubah Samase. Padahal produknya sama sekali tidak ada hubungan dengan Samase itu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Karena Samase sendiri itu kan sudah dipatenkan sebagai hak kekayaan intelektual Samase gitu. Jadi tidak semua orang boleh menggunakan kata Samase untuk kepentingan komersil itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tahu bahwasanya para pedagang itu, kata Nabi SAW, at-tujjar fujjar. Para pedagang itu penjahat. Para penjahat mereka. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang baik dan jujur. Disinilah kenapa kedudukan para pedagang yang jujur itu at-tajiru shadiq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi, bayangin.
Subhanallah jemaah. Ini kedudukan yang tinggi, level yang sulit dicapai bersama para nabi mereka. Kalau dia jujur, karena jujur itu sulit. Orang itu takut kalau jujur dia nggak laku dagangannya, keuntungannya sedikit, lama penjualannya. Dia berpikir seperti itu. Sehingga terkadang sebagian pedagang itu banyak yang berdusta, berbohong. Jadi kalau orang itu dia menjual barang, ternyata barangnya ini ya nggak laku. Kemudian dia kasih merek yang laku atau dia kasih tadi iklannya sesuatu yang menarik. Tapi ternyata dia bohong sebenarnya. Orang ketika berangkat ke tempat dia nggak ada barang itu. Maka dia telah melakukan kebohongan. Dia merugikan saudaranya. Saudaranya berangkat ke tempat dia, ternyata lu katanya jual samase. Mana kok nggak ada samase? Maka ini akan mengurangi berkah dari apa yang dia jual nantinya. Kalau bicara tadi, oh enggak kan nanti dianya mungkin dia udah tahu ketika transaksi dia akan beli bukan samase, memang seperti itu. Jadi intinya semua merek itu dihormatin. Kita jangan sampai, apalagi tadi merek yang sudah dipatenkan ada hak. Ada hak yang dihormatin di dalam agama kita dan engkau silahkan berdagang tapi yang jujur dan berbuat baik. Jangan sampai melakukan penipuan, ya, jangan sampai berbohong. Tapi gimana kita ini ya kalau bicara dagang? Orang itu udah tahu kalau itu nggak boleh. Tapi karena ambisi tadi untuk mendapatkan keuntungan agar cepat laris dagangannya, maka dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip pedagang muslim yang jujur. Barakallahu fikna. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga yang mendengarkan jawaban Ustadz bisa mengamalkannya. Berikutnya saya bacakan pertanyaan. Izin bertanya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan tetangga yang baik yang mengajak saya mendengar kajian Ustadz. Pertanyaan saya, suami saya tidak sholat Ustadz. Saya sudah menegur, mengajak dengan baik, dan setelah mendengar kajian Ustadz, saya juga praktek cara yang Ustadz ajarkan. Bahkan anak saya yang sekarang 16 tahun juga pernah menegur, malah dibentak. Apakah boleh saya menyerah menegur dan hanya mendoakan saja? Saya takut Ustadz karena pernah dengar dari Ustadz yang lain bahwa kalau suami tidak sholat, maka hubungan suami istri jadi haram, pernikahan batal. Saya ini kurang ilmu Ustadz, mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hendaklah suami istri membangun rumah tangga itu karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Banyak orang membangun rumah tangga itu bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Sehingga terkadang terjadi seperti yang disebutkan tadi. Dapat suami yang gak sholat ya, karena memang dulu tidak pernah memikirkan agama. Padahal sebelum menikah kan Nabi menitik beratkan lihat agamanya gitu. Akhlak dan agamanya. Kita kan gak peduli dengan itu. Ya udah mau gimana lagi Ustaz, sekarang kita udah bertobat, udah bisa lebih baik lagi, tapi kendalanya di pasangan hidup ini. Taib. Bicara memiliki suami yang tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat sama sekali. Ada orang yang bolong-bolong sholatnya. Bicara orang yang tidak sholat ini jamaah. Memang kalau tadi dikatakan pernah mendengar ustadz yang menyampaikan bahwasanya nikahnya batal. Iya, karena sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat itu adalah keluar dari Islam. Secara otomatis selesai sudah pernikahannya. Dan kalau orang tidak sholat itu meninggal dunia dalam madhab Hambali, tidak sholat, orang meninggal dunia dalam kondisi dia itu tidak melakukan sholat, maka tidak disolatin. Tidak dikuburkan di kuburan umat Islam. Di mana? Dibikinkan jurang sudah di sana. Ini orang gak peduli dengan keselamatan dirinya. Masa dia mati kita disuruh sholatin dia? Kuburkan di sana. Tapi jumhur ulama berpendapat dia masih muslim. Tapi muslim yang berada dalam area yang berbahaya. Sebagian kalau dalam madhab Syafi'i mereka dibunuh. Tapi bukan dibunuh dengan kondisi murtad. Enggak, sebagai hukuman. Di mazhab Hambali dia dibunuh murtad kalau dia nggak mau sholat ya. Ada sebagian lagi yang berpendapat dia kalau nggak sholat ya dia dipenjara sampai sholat.
Apa tugas seorang istri menghadapi suami yang seperti ini? Istri harus serius. Kalau usaha dia sudah maksimal, dia silahkan menggugat cerai suaminya. Ini dalam rangka memperbaiki suami. Gimana hidup serumah, bergaul, kumpul sama orang yang Allah murka sama dia. Makanya seorang perempuan hendaklah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala sebagian mereka bukan takut sama Allah. Takutnya gimana nanti kalau cerai Ustaz, sedangkan anak ini gak bekerja ini dan itu. Ingat, selama ini sebelum engkau menikah, setelah engkau menikah, yang kasih rizki kepadamu itu bukan suami. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Supaya kita sadar jemaah. Teman-teman yang bekerja sekarang, yang mungkin di PHK, yang mungkin sedang melamar kerja, ketahuilah ketika engkau belum kerja, ketika engkau diterima kerja, ketika engkau di PHK, yang memberikan rizki kepadamu itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan tempat kerjamu. Maka seorang istri serius ketika dia usaha maksimal, dia gugat cerai suami. Sampaikan, kenapa? Enggak. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dengan orang yang tidak sholat, kata dia. Mudah-mudahan dengan cara itu suami akhirnya sholat. Kalau enggak, enggak ada masalah. Ya sudah, berpisah. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagai bentuk ketakwaan kita adalah memperbaiki suami yang gak sholat ini. Kalau sekarang udah mentok kan, udah mentok nih. Udah gak ngasih tahu lagi sudah. Tidak menegur lagi. Sedangkan dia berada di rumah bersama ibu. Anak-anak pun sudah gak ada. Udah mentok. Ya sudah bismillah. Cara yang terakhir, kau gugat cerai. Kalau masih mau berusaha diperbaiki ya diperbaiki gitu loh. Artinya kau harus siap ribut ya ribut. Karena urusan ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau sudah angkat tangan ya berbahaya. Lebih baik engkau menggugat cerai. Semoga dengan cara itu suami tahu kalau engkau serius. Urusannya ini bukan urusan dunia. Urusannya ini urusan sama Allah. Urusan akhirat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah Jalla wa'ala membukakan hati suami ibu yang bertanya tadi. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa syarat diterimanya amal salah satunya adalah ikhlas. Apakah ketika kita merasa berat hati dan merasa terpaksa dalam menjalankan ibadah, namun tetap dilaksanakan karena ingin mengharap pahala dan ridho Allah itu termasuk tidak ikhlas, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ikhlas ini adalah mengharap wajah Allah saja. Membersihkan amalan, tasfiyatul qalb atau tasfiyatul amal. Membersihkan, memurnikan amalan dari segala campuran. Dia hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas itu akan semangat. Orang yang ikhlas itu akan semangat. Ketika dia tahu dengan kebesaran Allah, dia tahu dengan pahala yang Allah akan berikan, itu akan semangat. Tapi orang yang gak ikhlas biasanya akan malas. Makanya Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin. Apa kata Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan sholat malas. Ini sifat orang-orang munafik. Malas mereka. Kemudian yura'unan nas. Mereka itu riya. Kalaupun akhirnya sholat mereka riya. Terus apalagi wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak akan mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi dari malas itu muncul riya. Ini dia terpaksa melakukan karena pandangan manusia tadi, tapi melakukannya pun asal-asalan. Maka kalau dikatakan, kalau tadi engkau malas, ya bukan dikatakan engkau riya, enggak. Engkau enggak ikhlas, enggak. Tapi engkau berbahaya, kondisimu berbahaya. Kalau dikatakan enggak Ustaz, ana malas tapi ana berharap. Haibati fillah, jiwa kita perlu dipaksa. Dipaksa untuk beramal. Kita lihat ya, orang-orang yang bekerja dari Senin sampai hari Sabtu, tiap pagi berangkat kerja. Hari Ahad dia jadi lemes ya.
Jadi santai, nggak berangkat kerja enggak gitu loh. Artinya kemarin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu dipaksa. Dan dia berangkat. Jadi kadang-kala jiwa kita perlu dipaksa untuk beramal. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Setan itu senantiasa membisikkan kepada kita kemalasan. Maka kita perlu lawan. Dan insya Allah setelah kita membiasakan diri, insya Allah kita akan terbiasa. Makanya perlu sebagai penyemangat ini untuk mengetahui faedah dari apa yang kita amalkan. Makanya penting belajar fadilah. Dapat apa sih anak kalau sholat duha? Dapat apa sih anak kalau sholat qobliyah, ba'diyah? Dapat apa anak sih kalau berzikir? Anak dapat apa? Dapat apa? Itu akan memotivasi. Makanya Allah kasih gitu. Untuk memotivasi hambanya Allah kasih. Yang sholat ke masjid Allah kasih dapat apa? Orang tuh malas dengan adzan, ya Allah masjid lagi. Tapi ketika dia tahu langkahmu akan diangkat derajatmu. Dihapuskan dosamu, dikasih pahala. Ketika engkau masuk masjid, duduk di masjid, malaikat bersolawat kepadamu. Ketika dia melihat ini, jadi semangat gitu. Maka yang membuat orang semangat itu adalah ikhlas sebenarnya. Bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla, menguatkan keimanan kita sehingga kemalas-malasan itu hilang. Dan ya kita berdoa, minta sama Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Di antara doa Nabi SAW setiap pagi dan petang, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Berlindung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kira-kira masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin 3 pertanyaan lagi insya Allah. Baik, saya bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ana seorang pegawai kesehatan di rumah sakit. Mohon nasihat antum bagi kami yang bekerja di kesehatan yang terkadang harus menyelesaikan pekerjaan sedangkan azan berkumandang. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Orang-orang yang punya kesibukan di rumah sakit umpamanya yang berkaitan dengan pasien yang harus diselesaikan, ya dia selesaikan. Dia selesaikan kerjaannya. Ada kerjaan yang bisa ditinggalkan, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Ketika engkau sudah melakukan kerjaan yang bisa ditinggalkan, ya tinggalin, titip ke temannya, berangkat ke masjid umpamanya. Atau kalau memang nggak bisa ditinggalin, ya sudah diselesaikan kemudian kau berangkat ke masjid. Intinya seorang muslim itu semangat mau datang ke rumah Allah. Ketika dengar azan, dia bersungguh-sungguh untuk ke sana sehingga kerjaan yang dapat dia tinggalkan akan dia tinggalkan, yang tidak bisa dia tinggalkan, yang mau tidak mau dia minta maaf sama Allah. Yang kadang-kala dia sampai masjid telat, ya udah dengan jamaah yang ada, tapi tetap bersemangat untuk menuju ke rumah Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz dan tim serta jamaah kajian. Kapan kita harus bertanya Ustaz dan kapan kita mengambil pendapat pribadi untuk diri sendiri dengan sesuatu yang kita pahami dari ilmu agama yang dipelajari. Semisal tentang kaidah hukum muamalah pada dasarnya diperbolehkan sebelum ada dalilnya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Naam ahibati fillah. Kalau bicara kapan kita disuruh bertanya, ketika kita hendak beramal. Ketika kita nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu. Hukum muamalah memang halal. Tapi engkau harus belajar bagaimana cara bermuamalah. Bukan semau kita. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyuruh pedagang itu untuk belajar? Karena ada hukum-hukum yang perlu dia ketahui gitu loh. Kalau dikatakan sekarang kapan Anda mengambil pendapat pribadi dengan ilmu yang antum pelajari? Ya kalau antum punya ilmu, antum bisa menyimpulkan sebuah hukum, silahkan. Tapi kalau nggak punya ilmu, maka berikan kepada ahlinya. Jadi intinya kalau bicara dagang itu hukumnya halal na'am, kecuali ada yang mengharamkan. Ini bukan berarti kita mau semau kita, enggak. Artinya tatkala ada orang mengatakan ini haram setelah kita pelajarin ini itu kita jadi pedagang yang betul. Tahu-tahu dia mengatakan haram. Loh, apa dalilnya haram? Karena memang ada muamalat-muamalat yang diharamkan. Gimana kita tahu muamalat ini diharamkan? Kalau kita nggak belajar.
Jadi seorang pedagang, kenapa dia harus belajar berdagang? Karena ternyata ada muamalat-muamalat yang haram. Yang kalau dia nggak belajar, dia nggak akan tahu. Sampai hari ini kita melihat warga kampung ini jamaah, ya di daerah kampung mana saja mungkin, masih banyak melakukan riba. Karena menurut dia, ya nggak ada masalah sih Ustaz. Kan pokoknya ridho bir ridho kata dia. Inilah. Jadi ingat, hukum dasarnya muamalat itu memang boleh, tapi ada muamalat yang diharamkan sehingga dituntut engkau yang mau jadi pedagang untuk belajar. Mana yang terlarang sih? Jadi yang kau perlu pelajari mana yang terlarang, bukan mana yang dibolehkan. Karena hukum asalnya dagang itu boleh. Berarti engkau nggak perlu cari mana yang dibolehkan, nggak salah. Kalau pedagang bertanya, saya mau cari yang boleh yang mana enggak. Nggak, engkau pelajari mana yang terlarang. Sehingga aku tidak melanggarnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, yang terakhir Ustaz, ini mungkin pengantin baru yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada pertanyaan. Saya akan suka godain istri. Saya senang banget kalau dengar istri bawel. Soalnya saya merasa makin cinta. Apakah saya berdosa Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Rumah tangga itu perlu ada bumbunya. Bumbu pemanis, bumbu penyedap. Tapi jangan kelebihan. Bergurau boleh. Ada hal-hal yang tidak boleh jadi gurauan. Kata Nabi SAW, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara, yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Yang pertama nikah, cerai, dan rujuk. Atau membebaskan budak. Untuk yang ini, engkau jangan bergurau. Cerai, ucapan cerai, itu nggak boleh. Jadi bicara godain istri, dalam artian bukan menyakiti istri ya, bergurau sama istri, boleh. Tapi jangan berbohong. Nabi SAW bergurau. Tapi la aqulu illal haq. Tapi beliau tidak mengatakan kecuali yang benar. Dan para suami, juga bukan hanya suami, kadang-kala kita bersama kawan kita suka bergurau, jangan kelebihan. Ada banyak pergurauan yang menyebabkan perpecahan antara 2 sahabat yang saling mencintai. Dan jangan sampai engkau gara-gara gurauanmu, kemudian istrimu tidak lagi mau dengan dirimu. Maka adalah berhati-hati menjaga rumah tangga ini. Suami diperintahkan untuk menerima istrinya seperti itu adanya. Dan suami istri juga disuruh melihat kepada kelebihan suami. Dengan cara seperti itu insya Allah rumah tangga ini akan terjaga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah manfaatkan waktu ini untuk memperbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair. Anda kembalikan